Sholat pakai pakaian resmi begini itu bagus. Pakai jubah, kamis, atau pakai hem, pakai sarung itu bagus. Tapi andaikan Nabi selalu sholat demikian, itu bahaya. Saya ulang lagi, bahaya. Bahaya bagi syariat ini. Ini saya niat ngajarin gurunya, bukan anak-anak. Suatu saat Jabir bin Abdillah, kalau kamu baca lihat di bab sholat di Bukhari atau di Kitabul Ilmi, ilmu fi sholat maksudnya. Itu Jabir bin Abdillah itu pernah datang ke masjid pakai gamis, pakai baju resmi, imamahnya dicopok, kamisnya dicopok, semua dicopot, terus sholat hanya pakai sarung tok, izarin wahid, terus akidan torofaihi ala atikihi. Ini kayak orang kuno, sarung satu di kalian, akidan torofaihi ala atiki, terus sholat dia. Geger sohak tabiin, kan ini era tabiin, geger tabiin. Unzur ila sahibi Rasulillah, lihat tuh sahabatnya Nabi. Sholat kok model kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas referensi apa yang diutarakan oleh Gus Baha mengenai kisah sahabat Jabir ibni Abdillah yang sholat di dalam masjid menggunakan satu sarung yang diikatkan di lehernya. Apa yang diutarakan oleh Gus Baha di video sebelumnya memang benar adanya ya teman-teman. Berada di dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Sholah, babu Aqdil Izar ala Kofa fi Sholah. Di kitab Sholat, bab mengikat sarung di leher ketika sholat. Yakni di hadis 352. Saya bacakan redaksinya nggih. Saya catat ini gara-gara saya nggak mempunyai syarahnya, yakni kitab Fathul Bari. Saya belum punya karangan Ibnu Hajar al-Asqalani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'na bi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. An Muhammad ibnil Munkadir, diriwayatkan dari Muhammad ibnul Munkadir, beliau mengatakan, bercerita, sholat Jabir fi izarin qad aqadahu min qibali qafahu wa thiyabu mawdu'atun alal misjab. Ibnu Munkadir bercerita, dulu sahabat Jabir sholat menggunakan satu sarung, yang satu sarung ini ia ikat di lehernya dan pakaiannya beliau letakkan di misjab. Misjab itu tempat buat meletakkan pakaian, serban dan lain sebagainya. Dari sini paham ya? Faqala lahu qail tusalli fi izarin wahid. Kemudian ada yang bertanya kepada sahabat Jabir, yang bertanya ini sekelompok tabiin ya. Apakah kamu sholat menggunakan satu sarung? Di mana era tabiin ini mengetahui bahwasanya sholat yang paling utama itu dengan pakaian-pakaian yang baik, yang sopan, yang bersih dan lain sebagainya. Dia menanyai haliyah atau tindakan yang dilakukan sahabat Jabir, di mana dia sholat hanya menggunakan satu pakaian tok atau satu sarung tok. Padahal dia mempunyai pakaian yang pakaiannya ia lepas, ia letakkan di misjab. Jadi misjab itu tempat buat meletakkan pakaian dan lain sebagainya. Kemudian sahabat Jabir mengatakan, faqala innama sona'tu dzalik liyarani ahmaku misluka. Wa ayyuna kana lahu thawbani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melakukan hal demikian agar kamu orang-orang bodoh sepertimu melihatku. Dan kita di zaman Nabi hanya memiliki dua pakaian. Kita masuk ke syarahnya di kitab Fathul Bari. Qaluhu qala lahu qailun ila angqal. Fakulna ya Aba Abdillah fala'ala as-su'al ta'addad. Qala fi jawabi ibnil Munkadir fa ahbabtu ayyarani al-juhalu mislukum. Para tabi'in yang mengetahui
apa yang dikerjakan Jabir ibni Abdillah, di mana dia sholat menggunakan satu sarung yang ia ikat di lehernya. Dia berkata, wahai Abu Abdillah, dan dia fala'ala as-soal ta'adat ini kira-kira pertanyaannya diulang-ulang terus, diulang-ulang terus. Terus dijawab, fa'ahbabtu ayyaroni al-juhal mithlukum. Saya suka sekali hal ini saya lakukan agar kalian orang-orang bodoh mengetahui bahwasanya saya melakukan hal ini. Yang istilah saya melakukan hal ini itu kategori para sahabat. Wa urifa bihi annal murada biqauli huna ahmaq ay jahilu. Dapat diketahui dari sini bahwasanya yang dikehendaki ahmaq adalah orang-orang yang bodoh. Wal hamqu wa syai'i fi ghairi maudi'ihi ma'al ilmi bi qubhihi qalahu fi nihayah. Di dalam sebuah kitab nihayah tepatnya, hamku atau orang yang kumprung, orang yang bodoh itu apa? Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Bersamaan dengan itu dia mengetahui bahwasanya hal ini kategori perkara yang tidak baik. Nah, yang menjadi tujuan dari Jabir di sini wal gharadu bayanu jawazi shalah fi tsaubil wahid walau kanat as-sholatu fi tsaubaini afdal. Tujuan yang dilakukan oleh Jabir ibni Abdillah yakni menjelaskan bahwasanya sholat itu boleh menggunakan satu pakaian. Yang penting apa? Menutup aurat. Meskipun sholat menggunakan dua pakaian atau dengan pakaian resmi itu lebih utama. Pakaian-pakaian yang layak itu lebih utama. Wa qauluhu ayyuna kana lahu kana aktsarna fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam la yamliku ila thauba al-wahida wa ma'adalik falam yukallaf tahsilu thaubin sanin liyusalliya fihi fadal ala jawaz. Karena mayoritas orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW tidak memiliki kecuali cuma satu baju. Oleh sebab itu kita tidak diberatkan sholat harus menggunakan apa? Dua pakaian. Sehingga hal ini mengindikasikan bahwasanya itu boleh sholat menggunakan satu sarung. Kenapa Gus Bah mengatakan bahaya? Kenapa Nabi selalu sholat menggunakan pakaian-pakaian resmi? Karena nanti disangka oleh orang-orang yang hidup setelah Nabi, setelah sahabat, itu merupakan suatu hal yang keharusan. Padahal yang menjadi kewajiban hanya sebatas menutup aurat. Dari sini paham nggih? Jadi sekali lagi apa yang diutarakan oleh Gus Kiai Bahauddin Nur Salim itu memang benar adanya berada di dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau ingin lebih jelasnya bisa ditengok di Syarah Fathul Bari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.